Halo pemirsa yang ada di rumah, balik lagi dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Teh Detri mau nanya mungkin? Aduh, langsung dilempar ke saya ya ini ya. Iya Nah, dong. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Katanya aura seseorang yang marah karena gangguan jin itu akan berbeda sama marah yang manusia biasa. Itu memang benar atau bagaimana sih, Pak Ustadz? Iya, jadi dia kan ada amarah yang karena setan, memang dia dirasuki setan kemudian dia marah. Ada orang marah yang dia karena nafsunya gitu ya, memang pemarah. Jadi itu mimiknya berbeda. Jadi kalau orang yang kerasukan tuh memang dia akan ya sudah seperti setan gitu ya. Sehingga kemudian aura wajahnya pun akan terpancar sesuatu yang ya lain gitu ya daripada marahnya orang-orang biasa gitu ya. Seperti itu. Cuman sebetulnya gini, kalau orang itu dekat kepada Allah, dia rajin sholat, rajin ibadah, kemudian zikir. Biasanya dia kalau marah pun tidak akan meledak. Ya marahnya biasa gitu ya. Mungkin suaranya keras saja gitu ya. Kenapa suaranya keras padahal lawan bicaranya dekat? Ya kan kalau orang marah itu kan suami istri hadap-hadapan ya, tapi suaranya keras-keras gitu ya. Kenapa? Karena hatinya jauh. Oh Ya kan? iya. Karena hatinya jauh. Kalau hatinya dekat, nggak perlu suara keras, bisik-bisik aja. I love you kan gitu. Aduh, bisikannya ya. Selembut itu Jadi ya. dengar. Kenapa? Karena hatinya dekat. Gitu. Tapi kalau hatinya jauh, marah-marah itu tuding-tuding seolah-olah dia nggak dengar itu. Kenapa? Karena dia sedang berbicara dengan hati. Nah, kita berbicara itu kan connect bukan hanya dengan telinga tapi dengan hati. Seperti itu ya. Makanya akan ada perbedaan amarah yang karena disuruh sama setan atau amarah yang memang pada tempatnya. Memang kita harus marah. Ya, yaitu karena kita nggak suka dengan sesuatu yang mungkar, misalnya kita tidak suka dengan sesuatu yang maksiat gitu ya. Sehingga kita harus marah di situ, harus berbicara dengan suara yang keras gitu ya. Nah, karena hatinya sudah jauh ini, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya tetap kalau sedang marah perbanyak istighfar. Ini manajemen ya. Jadi kalau marah istighfar. Kalau habis istighfar ambil wudu. Kalau wudu nggak redam, sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholat nggak redam juga, mandi ya. Nah habis itu besok marah lagi, ya udah buat lagi rutinitas itu. Sehingga kemudian rutinitas itu menjadi sebuah terapi untuk melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan yang membuat dia marah gitu. Begitu. Pak Ustadz, gimana nih kalau misalkan kita punya jimat atau benda yang katanya bisa menangkal dari gangguan jin? Apakah jimat itu benar-benar efektif gitu ya Pak Ustadz untuk menangkal? Ya jadi orang yang suka menyimpan jimat nih hati-hati ya. Karena gini, orang yang suka menyimpan jimat, raja, wafak gitu ya, untuk menangkal setan itu justru dia merupakan sinyal untuk mendatangkan setan ke tempat ke rumahnya gitu ya, atau ke tempat tinggalnya atau masuk ke dalam dirinya. Dan justru jimat-jimat ini membuat emosi tidak stabil. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan jin, sifatnya panas itu ya. Sehingga kemudian kita akan gampang emosi. Ya, seperti itu. Kemudian jadi susah tidur, kalau nggak bisa tidur dia emosi juga semakin memuncak ya. Artinya gini, marah itu kan maksiat, dosa. Kenapa ada orang marah? Karena imannya lemah. Maka bagaimana supaya dia bisa meredam amarah? Imannya harus dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan iman? Dengan amal. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan, dia akan iman itu akan berkurang, akan melemah karena maksiat. Jadi, kalau kita mau meredam amarah, maka perbanyak amal soleh. Ya, sholat, zikir, kemudian puasa ya. Orang puasa itu kan kalau lagi lemas mau marah kayak apa gitu. Gak ada tenaga. Yang dia ingat kola aja. Makanya kata Rasulullah SAW untuk meredam amarah itu salah satu terapinya adalah puasa. Puasa gitu ya. Kemudian sebaliknya orang yang bermaksiat akan melemahkan iman sehingga dia gampang marah. Contoh orang punya jimat kan dia bermaksiat.
Iya, buat dosa, betul. maka membuat lemah imannya. Sehingga kemudian Hmm. amarahnya justru semakin meledak-ledak Oh. gitu. Jadi dihindarin jimat-jimat itu ya. Jadi mau jimat apapun itu ya tetap aja jin ya Tetap Pak aja Ustadz ya. jimat, jin. Tapi Pak Ustadz, aku mau nanya nih, bagaimana jika kita sudah merendam gitu amarah, tapi nggak berhasil nih Pak Ustadz, udah wudhu, udah sholat, Udah udah mandi, mandi malah gitu. tapi tetap aja gitu kita teh nggak bisa mengontrol amarahnya Ya. tersebut. Biasanya kalau orang susah untuk mengontrol amarah itu memang karena pengaruh gangguan jin. Nah, Kalau kita amarah itu karena pengaruh gangguan jin yang dalam hati kita bisikan setan, itu kita bisa melawan dengan tadi rutinitas ya. Kalau marah istighfar, kalau marah ambil wudhu, kalau marah kemudian sholat 2 rakaat, kalau marah kemudian kita mandi gitu ya. Biasanya kalau amarah dari diri sendiri yang memang itu disulut dengan amarah, kan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat amarah menggelora gitu kan. Tapi kalau kemudian tidak terkendali seperti tadi, udah berusaha bagaimana mengendalikan, berarti itu dari setan. Kalau datangnya dari setan, nggak ada lain kecuali dia harus melakukan terapi. Salah satu terapinya adalah dengan membacakan ayat ruqyah. Karena ayat ruqyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang khusus dibacakan untuk mengusir syaitan. Gitu. Jadi dia harus mengamalkan atau membacakan doa-doa ruqyah syariah untuk melemahkan. Ya bisa juga ruqyah mandiri atau bisa juga contoh menggunakan aroma-aroma terapi yang menenangkan jiwanya seperti menggunakan minyak wangi kasturi dan lain sebagainya. Tapi Pak Ustadz ini pernah nggak sih menemukan orang yang marah terus nih akibat perbuatan dari jin tersebut Pak Ustadz? Pernah. Jadi saya pernah menangani seorang pemuda di Medan waktu itu yang memang amarahnya terlalu menggebu, dan kalau sudah marah itu misalkan dia marah sama orang, sudah dia pukuli orang sampai giginya copot gitu ya. Dan setelah itu dia menyesal. Jadi memang amarah yang terlalu menggebu-gebu, amarah yang terlalu berlebihan. Kalau rajin buka di YouTube saya ada, itu YouTube sekitar tahun 2013 dulu saya upload itu. Seorang pemuda yang memang amarah, dan ternyata ketika diruqyah ada jin dalam tubuhnya, jin ifrit gitu ya. Jin ifrit ini memang dia bandel sedikit. Dan dia amarahnya terlalu menggebu-gebu gitu ya, terlalu besar gitu ya. Dan kemudian memang kalau dikorek-korek akhirnya kenapa amarahnya tidak bisa terkendali? Karena banyak maksiat, banyak buat dosa ya. Ini yang kemudian masih melakukan terapi akhirnya untuk meredam amarah itu adalah dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, itu amarahnya insya Allah kan meredam. Nah Pak Ustadz, untuk meredamkan amarah ini kan salah satunya dengan meruqyah kan ya Pak Ustadz ya. Nah adakah proses herbalnya ya Pak Ustadz untuk membantu proses ruqyah tersebut Pak Ustadz? Iya, salah satu yang meredam amarah itu pertama bisa dengan minyak wangi kasturi, yaitu dimandikan. Jadi siapkan air misalkan 1 ember, cukup untuk mandi, kemudian teteskan 7 tetes minyak wangi kasturi, kemudian dimandikan. Wangi kasturi ini merupakan aroma terapi yang kemudian meredam emosi, menenangkan jiwa, menghilangkan was-was dan ketakutan. Sehingga kalau rutin dipakai, maka insya Allah dia akan meredam emosi dan kemudian gak gampang marah. Kenapa? Karena setan-setan akan melemah. Begitu juga herbal. Herbal juga direkomendasikan herbal yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah. Seperti misalkan herbal ini ya, herbal hijrah ini. Salah satu kandungan di dalamnya ada pegaga. Pegaga itu dia adalah salah satu herbal untuk relaksasi. Dia seperti penenang alami. Jadi kalau ada orang yang gampang marah, dia emosi tidak terkendali, suruh dia rutin konsumsi pegaga. Pegaga itu akan menguatkan jaringan otak dan kemudian dia akan melemahkan syaraf-syaraf marah tadi. Seperti itu. Jadi seperti itu nih pemirsa yang ada di rumah nih, jika kalian merasa sering marah nih, tapi kan marahnya kan kita nggak tahu nih, mungkin saja ada indikasi dari gangguan sihir atau jin. Nah kalian kalau mau pesan produknya dari di mana sih Kak gitu. Nah kalian bisa banget hubungi nomor 0895-4234-61402. Cus pesan aja ya ke kontak yang tadi disebutkan sama Tesu. Iya, jadi banyak banget nih produknya, ada minyak kasturi, ada madu, ada sabun juga ya Pak Ustadz ya, ada
ada minyak oil juga di sini. Jadi Macam-macam, jadi ya. langsung aja ya pesan dan langsung hubungin ke nomor yang tadi sudah aku sebutkan. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita ada sesi doa bersama dengan Pak Ustadz. Jadi pemirsa siapkan ya air 1 galon dan juga jangan lupa minyak kasturinya ya. Dan kalau belum punya minyak kasturinya bisa langsung pesan aja ke nomor yang tadi udah aku sebutin. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana dulu, tetap bersama Fajar Berkah, pasti berkah.